Rahim qala al-musannif rahimullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 22 kitab Takhalluq bi akhlaqillah, yaitu berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Hasib. Al-Hasib. Al-Hasib nama Allah Ta'ala yang ke-41, yang artinya Allah yang menghisap, yakni Allah yang menghitung. Nah, jadi nomor 1 dulu Al-Hasib, mananya Allah yang menghisap atau Allah yang menghitung. Allah maha menghisap. Oleh karena itu ada istilah ilmu hisab. Ilmu hisab itu artinya ilmu berhitung. Nah, itu ilmu hisab. Kalau di sekolahan ngarannya matematika lah. Kalau kekanakan nyambet mati-matian ya. Yang paling ngalih di antaranya ya matematika. Matematika tuh berpikir tuh lah. Ada bagus matematika tuh untungnya. Punya orang tuh pintar matematika berarti orang tuh cerdas. Kan pintar matematika itu nah. Berarti orang tuh cerdas, IQ-nya bagus. Kita terkadang kulir berpikir. Nah, kalau di sekolahan yang kita ngalih itu ya ilmu faraid. Ilmu faraid itu gabungan antara ilmu fikih mawaris dengan ilmu hisab. Kita nang fikih tunggal gentah hiring kopiah sudah. Apalagi tambah matematika tunggal gin ngalih di sekolahan, apalagi perperan kita. Nah, cuma harus belajar, harus bisa, harus dapat lah cocok. Ilmu pemulaan yang diangkat adalah ilmu fikih. Cocok jar guru Anang Sarani Arif itu katuju banget sidin membaca kitab fikih. Nang luar biasa dia tuh kitab pelampaian yang terkenal kitab sidin Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu isinya fikih. Nah, sama itu tah. Cuma fakta di lapangan kita orang Banjar ini terkadang katuju tasawuf. Ya kalau katuju nang ilmu kebatinan, ilmu tasawuf. Pernah ulun ceramah nggih di luar Kalimantan ceramah bacaan. Guru Anwar ya minta tarangkan ini. Ada guru Anurai, guru dari Banjar bebacaan di sini. Anu aliran membeempih sembahyang. Tasawuf juga cuma sasat. Saking tasawufnya tah. Nah, gitu tah. Ada orang berucap sama itu tah. Nah, lalu ada datu pelampaian menyusun Sabilal Muhtadin. Memang pemulaan ilmu yang diangkat adalah ilmu fikih. Babnya bab faraid. Cocok kaila kada orang datang ke rumah minta hitung akan tuh deda entah duitnya kakak ada dihitung. Minta kada tahu juga Bang. Nah, itu telah itu ilmu hisab namanya. Atau maknanya kita berpandir lapas dulu. Karena arti al-hasibunya. Atau maknanya berarti atau itu litanwi, nau yang kedua. Litanwi itu memacamakan. Nau awal, nau sani. Atau maknanya Allah yang mencukupi. Tadi garisi menghisap, seret. Garisi yang mencukupi. Allah Ta'ala itu mencukupi. Ya, nang kita membaca nang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada kalau hasbunallah. Hasbu itu maknanya yakfi. Yakfi itu artinya mencukupi. Nah, tadi kan ilmu hisab. Ilmu hisab itu berarti ilmu berhitung. Berarti al-hasib Allah yang maha menghitung. Nah, karena dihitung tuh berapa jumlah amal saleh, berapa jumlah amal jahat, munyata barat amal saleh, ashabul yamin surga inya. Munyata banyak amal jahat, sedikit amal saleh, ashabus simal neraka inya.
Nah di teta siapa nang menghisab? Allah Al-Hasib. Nih kemudian pulang Allah itu Al-Hasib maknanya yang mencukupi. Mencukupi itu berarti maknanya yakfi, kafin. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah ada Allah yang mencukupi hamba? Allah yang mencukupi hamba. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, kalau nang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke api Namrud. Jadi Allah mencukupi, Allah yang menjamin, Allah yang menolongi. Itulah disebut namanya Al-Hasib, mencukupi gitu. Atau maknanya Allah yang mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan secara mutlak. Mutlak itu secara umum. Nah, garisi yang mempunyai kemuliaan. Ada kalau di hadis Nabi Muhammad, tunkahul mar'atu jar li arba'in, ditungkih perempuan, ditungkih itu artinya dikawini tah. Dikawini perempuan itu li arba'in karena 4 macam. Apa di antara nang 4 tuh? 5 liha apa mulaan? 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha. Nah ada hasabiha, wali diniha. Jadi ada wali hasabiha. Hasab tuh ya hasib. Apa arti li hasabiha? Itu li syarafiha, karena kemuliaannya. Ada yang mengarti hasab itu keturunannya, keturunan darah biru, keturunan Quraisy, ya kah? Itu li hasabiha namanya. Nah bisa diarti li hasabiha itu tak. Cuma di dalam kitab I'anah Fathul Mu'in itu di kitab Bunika artinya cari lihasabiha itu 2. Ima nasab orang alim, ima nasab orang soleh. 2 aja. Ima nasab orang alim, cuma mencari nasab orang alim berukur diri buntungnya. Ini untuk hafalah jurumiyah sudah. Nah, kalau kau disuruh aku tuh hayna betul karena kada kamu khutbah minggu ini nah maulah seorang tidak bah munya kada ada modal kan menggentar lintuhut kipas angin kada hidup cuma tapih bergerak ya kala menggentar hari hujan jadi luar paluh kayak biji jagung ya itu anu paget buku khutbah saking kegencangan imbah paget pingsan selajur. Untung kau membawa buli ke rumah. Ada kisah kejadian beri maras. Jadi diukur juga tak. Atau karena orang saleh. Sidin kada alim itu dalam artian kada guru mengajar gitu nah. Sidin orang saleh itu alim cuma kada mengajar ya Allah. Nah, atau orang saleh ketujuh hadir ke majelis ilmu. Padahal sidin alim pada nang bacaan minta cuma sidin mastur orangnya. Nah ada anak sidin bebinian kawini. Nah dinta tuh buntungnya kadang alih kadeta mencari mintuha tak karena apa yuk cari keturunan orang alim keturunan orang saleh. Buka Fathul Mu'in, buka itu lihasabiah juga ngarannya. Karena orang alim itu kan syarapun, hasabun, mulia. Karena orang saleh itu kan hasabun, lihasabiha, itu mulia. Nah, sama itu. Itu di kitab telah lihasabiha ngarannya. Keturunan bisa diarti keturunan mulia. Apa keturunan mulia? Keturunan orang alim. Apa keturunan mulia? Keturunan orang saleh. Kalau Habib jangan buntunglah. Seorang Al-Alabi hendak mahandaki segap Al-Atas. Oh jangan buntung maras anak orang ampi Al-Atas Al-Alabi. Jangan karena memagat anu
anu nasab orang itu jadi kurang adab lah itu nah, kurang adab kada mukafaah kaja kita telah kada mukafaah, kada sakupu kaja orang kada sakupu. Nah kemudian pulang sambungannya itu sekadar makna aja. Jadi al-hasib di sini ada 3. Satu menghisab, menghitung. Ada istilah ilmul hisab. Yang kedua mencukupi. Ada di dalam doa hasbunallah wa ni'mal wakil yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api Namrud. Kemudian yang ketiga al-hasib artinya orang yang mulia. Ada di hadis Nabi tunkahul mar'atu li'arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha. Hasab itu artinya kemuliaan inya. Entah itu mulia dengan keturunan inya, bisa sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya. Nah kita lihat artinya satu-satu ada. Tadi secara bahasa. Maka makna pertama, nah makna pertama berarti menghisap, menghitung. Nah maka makna pertama dari al-hasib huwa muhasibul halaik fil akhirat. Artinya Allah yang menzahirkan kepada mereka atas seluruh amal mereka di dunia pada waktu yang sebentar di negeri akhirat, hisaban yasira, di negeri akhirat. Nah jadi di negeri akhirat itu ada disebut namanya yaumul hisab, yaumul hisab namanya. Nah jadi dikehendaki al-hasib, Allah itu muhasibul khalaik fil akhirat. Kita berdoa lah, mudahan masuk surga bigairil hisab. Ada harapan tuh dalam artian di antara umat Nabi Muhammad ada 70.000 masuk surga bigairil hisab. 70.000. Nah, mendengar 70.000 itu bigairi hisab itu kayaknya lapas kok. 70.000 itu paling sahabat, tabiin, tabiut tabiin, salafus saleh. 70.000 bisa habis di situ aja kok. Nah, dinto untung ada menggembirakan lagi sambungannya. Apa sambungannya? Satu daripada 70.000 itu memberi syafaat, membawai masuk surga bigairi hisab. Nah berarti berumbungan kayaknya. Mudahan kita sarumbungan lawan orang wali. Ya kah, sarumbungan lawan datu pelampaian, sarumbungan lawan abah guru sakumpul. Ya kalau bu untung lah. Nah dinta. Jadi karena satu dari 70.000 itu memberi syafaat pulang lawan umat Nabi Muhammad yang lain masuk surga pulang 70.000 pulang bigairi hisab. Berarti pahamannya 70.000 dikali 70.000. Habis aku kalkulator nolnya tak? Han berapa tak? 7 kali 7 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 7 kali 7 6 kali 6 36. Ya Allah 6 kali 6 6 kali 6 36 tambah 6 tambah 7. Nah berapa? 49. 7 kali 7 49. Iya ini 70 kurang 21. Kan 10 kali 7 10 kali 7 70. Itu 7 kali 7. Berarti 3 kali 7 21. 70 dipotong 21 berapa? 49. Sama ayo li. Lambat berpikir nah. Mencari anunya nih lorongnya. Mencari inang 49 gitu tah. Tadi 6 kali 6 tambah 6 tambah 7 jar. Gitu. Nah jadi 40 berapa tadi? 49 li 49
Nolnya berapa tuh? 8 nolnya. Berapa buntung punya 8 tuh buntung? Pon? 4,9 miliar. Bah ada kegampangan buntungnya 4,9 miliar kah? Nah itu mudahan tak buat. Gencang aminnya. Ada kegampangan. Satu. Yang kedua ada masuk surga bihisabin. Cuma hisabinnya hisabin yasiran. Nah, ini ada harapan ini nih. Hisab juga. Cuma hisabnya 1 mat. Anu disinggahkan polisi juga. Razia kubra kan namanya. Jibra. Aku ngira kubra tadi. Razia jibra. Nah, dintetanang bak ada kegampangan, cuma disinggahkannya juga 1 mat dia mariksa anu hisaban yasira maitihi sim lawan istiinka. Nah, itu hisaban yasira. Itu teh. Maaf Pak, jangan ganggu jalan pian dalam hati dasar mengganggu. Anak capat kan enggak jadi ya Allah. Oleh karena itu ada istilah manhusiba ukiba ajar. Siapa yang kena hisab itu sebenarnya sudah ukiba sudah ukiba sudah karena siksa. Apa siksanya? Ta'akhur anil jannah, tadudi masuk surga. Kita menghendaki masuk surga bigairi hisab, berarti as-sabikun humus sabikun, kadenang mutaakhirun tah. Nah dinta. Jadi dihisap, cuma hisapnya ringan. Kada apa-apa juga ini nih. Hisap ringan tuh kayak kada dihisap juga, cuma tetap disinggahkan orang. Hisap dan yasiran ya 1 mat aja. Ya 1 mat aja. Ibaratnya dikubur tuh anu mungkar nangkir tuh anu aja ibaratnya pertanyaan tuh takrimah aja, takrimatan aja. Itu tasyripan wa takriman. Kada taklipan ada inta marabuka wa man nabiyuka tuh sekadar melaksanakan tugas aja kejar orang. Nah gitu. Yang ketiga ada orang itu dihisab cuma hisabannya sakilan syadidan. Nah ini nang berat lah, bah ada kegampangan sampai pintil sabida motor aja ditakune, sampai hampalas busi aja ditakune, sampai hilim aja ditakune. Bapak kada pakai hilim, aku pakai hilim jadi dia nih guru bebulang ganal sih dia ini larang sih dia. Bapak kada pakai hilim, hilim pacul sini sorban sakarinya dalamnya hilim. Jujur juga rupanya cocok kayak bulang sih dia kayak kataraan ayam, hilim dalamnya sekalinya di pagi saya tawa polisi salajur. Iya Pak pian bahilim Pak ayar. Bulang di atas hanya hilim. Entah. Kalau nang bulang bahilim kan ngaleh. Itu hisaban yasira, hisaban syadida bigairihi hisab. Nah, cuma ada ulama ma'arti'i sama ini. Jadi al-hasib itu jar Allahu yuhasibu abdahu fid dunya wa fil akhirat. Sebenarnya Allah sudah menghisap akan hambanya baik di dunia baik di akhirat. Yuhasib abdahu fid dunya apa? Bil kitabah. Bil kitabah dengan ditulis rakib dengan atid. Itu sudah yuhasib namanya. Allah itu al-hasib. Allah itu sudah menghitung. Ya kah? Sudah menghitung. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nangkir, rakib, atid. Ada kalau rakib dengan atid. Rakib tukang tulis kebaikan, atid tukang tulis kejahatan. Cuma si rakib itu amir, sedangkan atid makmur. Jadi si atid yang tukang tulis kejahatan itu kadewani manulis kecuali beizin ke sebelah. Ini komandan di sebelah nih, ini anak buah nang di kiri nih. Tuliskah
Jadi ujar rakib jangan ditulis, intazir sita saatin, hadangi 6 jam. Di dalam kitab tuh intazir sita saatin, hadangi 6 jam. Munya inya betaubat, munya inya menggawi amal saleh, munya inya sembahyang, munya inya. Nah, jangan ditulis. Langkarnya. Nah, jadi kan untung banget kita jadi umat Nabi Muhammad nih, untung banget jadi umat Nabi Muhammad. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Apa kita melihat tuh Bu, untungnya sembahyang itu setiap rubu 1/4 hari itu ada sembahyang. 1/4 hari itu ada salat rubu. Jam 12 zuhur, jam 3 asar, jam 6 maghrib. Ini kurang lebih jelah, kurang lebih. Kada pas kada jual lah ngatakan. Kalau kena aku aja pukul 3 sembahyang sudah jar. Pembacaan semalam jangan orang 3:30. Ulun mah hitung rubunya aja. Menghitung rubu artinya kan yang labih saparapat, labih saparapat tuh hukum ulun gugurakan, diganapakan gitu nah. Paham ya kalau diganapakan? Jadi jam 12 zuhur. Jam 12 berapa itu nah? Jam 3 asar, jam 3 berapa itu nah? Jam 6 maghrib, jam 6 liwat berapa itu nah? Maghrib. Kemudian jam 9 kurang berapa itu nah? Isa ya kala. Nah dinta jam 12 umpama nisful lail liwat malam tahajud umpama qiyamul lail sembahyang tahajud umpama. Ya kalau jam 3 hendak bewitir umpama jam 6 pulang tak boleh pulang ke subuh. Ya kala kurang berapa itu nah? Subuh. Jam 9 sembahyang duha, jam 12 bulik pulang. Jadi kayaknya setiap rubu 3 jam kan, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, setiap 3 jam ini 6 jam 2 sembahyang kita dapat. Untung jadi umat Nabi Muhammad, mudahan surga berataan asal sembahyang, asal beriman. Nah, iman ada, Islam ada, masuk surga, insya Allah kada transit ke neraka. Si iman maulah ke surga, si Islam maulah kada transit ke neraka. Berarti iman dengan Islam keduanya nikmat besar. Nah, sama itu. Jadi nomor 1 hisab di dunia bil kitabah, dengan ditulis. Ada rakib, ada atid, itulah hisabnya Allah, Nah yang kedua ada yuhasibu abdahu, itu fil akhirat. Hisabnya 2, bil qiraah wal mizan. Bil qiraah tuh ya nang ikra kitabak, anu bacai anu kitab nyawa, anu rapor nyawa, tulisan ikam. Bacai. Kita ini buntung kan malaikat begilir nih, ya ta'akabunal malaikah nih. Jadi ada malaikat pencatat malam, ada malaikat pencatat siang. Jadi malam siang, nya begilirnya. Jadi di mana ketemunya? Ketemunya di 2, sholat subuh dengan sholat asar. Oleh karena itu sholat subuh dengan sholat asar itu sembahyang yang paling abdal di antara 5 sembahyang. Oleh karena itu sembahyang subuh pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik itu adalah sholatul wusta. Dalilnya di Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu berkunut. Mazhab yang berkunut sembahyang subuh 2, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Nah berarti dalil sembahyang usta itu sembahyang subuh, karena wa qumu lillahi qanitin. Nah kan itu ta. Sembahyang subuh itu berat, apalagi imbah kawin, berat bener. Kadang mintuha menggerak, kada bangun min panganten. Ya kalau bentang. Nah, pendapat Imam Ahmad dengan Abu Hanifah, sembahyang yang paling berat ganal pahalanya adalah sembahyang asar. Karena sembahyang asar itu bentur lawan orang ke kantor, bentur dengan orang nang sekolahan, bentur lawan orang behuma, bentur dengan yang lain kada bentur, 4 sembahyang ndak bentur. Ya kah?
Umpama contoh sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tuh hari panas, tukang gin istirahat. Apalagi masang seng. Begini turun, kulung betis. Kurang geduh kambing gin istirahat, hirang muha. Maghrib orang pulihkan sudah. Maghrib simpun dah lihat di kampung. Sembahyang yang paling banyak jemaahnya maghrib. Ya kalau bentang Isa ada bentur juga. Isa tuh jam tak kumpul di rumah sudah. Jadi nyaman ya Isa tuh berjemaah lawan maghrib tuh. Subuh itu kan bangun guring. Kadada orang subuh tuh ke kantor taguk hantu nah. Kasusungan tulak. Artinya kan subuh kada ma'aur juga. Jadi zuhur kada ma'aur, maghrib kada ma'aur, Isa kada ma'aur. Nah, asar nah. Asar nih rarahatan raminya betanam di perumahan nah. Apalagi pukul 1 sampai pukul 5. Ya Allah, asar pasti landong urang behuma. Kakanakan sekolahan nya asar umpama bisa landong munya kada menggawi ka sekolahan. Ya Allah, nang beunjun rahatan raminya beunjun tak mancing mania mantap. Nah, itu rahatan ramiannya menyisit tak. Main bola dintu juga ditetelah. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala itu maha menghisap. Allah tuh maha menghisap. Hisap di dunia dengan rakib atid, hisap di akhirat bil kiraah wal mizan, ikra kitabak lawan timbang amal. Sama itu mudahan paham insyaallah lah. Jadi nomor 1 dulu, Allah itu muhasibul khalaik fil akhirat. Sama itu. Jadi sholatul wusta tadilah sembahyang asar dengan sembahyang subuh. Nah kemudian pulang sambungannya makna yang kedua kah? Dan makna yang kedua apa di atas? Allah yang mencukupi kah? Ya kelak. Nah, makna yang kedua huwa mu'til khalaik ma yakfihim. Ya. Artinya Allah yang memberi kepada makhluk akan segala sesuatu yang mencukupi mereka. Khairul rizki ma yakfi, khairul zikri az-zikrul hafi. Sepaling bagus rezeki adalah cukup. Sebenarnya kita nih bu untungnya cukup aja sebenarnya. Cuma kita nih hendak labih itulah kita kehilangan cukup. Ya Allah, hendak happy enang paling larang. Apa orang pintar banget maulah HP gam. Hanyar imbah nomor sekian HP tahun kayaknya diulahnya pulang nomor anyar. Kan ada habisnya dunia nih. Ya kalau bentang ada habis. Dunia tuh bulat bentongnya. Ad-dunya kal idarah, kal falak. Ad-dunya kal falak. Wajah sabahnya fil idarah. Nggak bulat-bulat. Dunia tuh bulat. Imbah hari sanayan, imbah ahad senayan pulang. Tabulik leunya, nah tabuliknya. Imbah ahad senayan pulang seminggu, tabulik pulang. Ya kalau habis bulan awal bulan habis pulang. Karena awal bulan pulang. Itulah dunia. Dunia tuh dar tuh daur. Adara yudiru idarah. Idarah itu berputar. Mengapa disebut daru dunia? Karena kita kunyuk-kunyuk. Tahu juga kunyuk-kunyuk. Dari asrama ke pengajian. Karena pengajian asrama. Karena asrama ke pengajian pulang. Itu bulik-bulik daur nih tenah. Ada kesimpangannya kemana-mana gitu. Itulah. Hormuhanya liwat jar. Nah itu tak. Itulah dunia. Dunia itu daur. Nah jadi sebenarnya kalau cukup untungnya cukup. Cuma kita nih hendak labi, makanan hendak nyaman, pakaian hendak harat, HP hendak harat, rumah hendak ganal. Itu yang maulah kada cukup.
itu yang maulah kada cukup ya kalau bentang. Nah, itu yang maulah kada cukup. Anu sama ini aja kita masalah dunia, mudahan kita mensyukuri apa nang ada. Munya ada banyak, alhamdulillah. Sama itu cara berpikir. Ya Allah, hidup ini syukuri apa yang ada. Jangan mencari nang kadede. Sariki urang. Sariki urang. Hadirin tetuan tengah itu. Jadilah piil kana nakis masalah akhirat, masalah ilmu. Jadi masalah ilmu rasa kurang, belajar, mengaji, bagus. Jangan merasa puas di dalam ilmu. Amin. Kalau masalah dunia, jadilah piil kana tam. Cukup dengan marpo, kada usah mencari mansub. Ya kalau bentang, ya Allah, kana tam itu kan kana nang sugihnya. Sugih dengan marpo, lain kana nakis tuh kurang, nya kada cukup marpo, nya mencari mansub. Ya nang wakana zaidan ka iman tak, ya Allah. Nah, gitu tak. Jadi sama ini, jadilah engkau masalah dunia seperti kana tam, wajah sabahnya cukup dengan marpo, cukup dengan nang ada. Jadilah kamu masalah akhirat, masalah ilmu seperti kana nakis, merasa kurang, kada cukup dengan marpu, mencari mansub, kada cukup satu ilmu, hendak cari ilmu lain, kada cukup satu guru, cari guru lain, kada cukup dengan satu pesantren, belajar lagi pesantren lain, kada cukup satu benua, cari pulang benua lain. Mudahan sampai ke tarim-tarim, amin. Mudahan kuitan murah rezeki buntung lah, amin ya Allah. Nah dintu buntung mengaji jangan puas. Yang puas tuh masalah dunia aja. Kebanyakannya kita dunia nang kada puas. Ya Allah. Dintu sama itu tak. Jadi Allah itu mu'til khalaik ma yakfihim. Allah memberi akan makhluk, akan rezeki. Yang rezeki itu sebenarnya cukup bagi makhluk. Kita ini sebenarnya kurang bersyukur aja, bukan kadada ada, cuma situ rasa kada cukup, rasa kurang. Biar banyak rasa kurang susah buntungnya, biar sedikit nominalnya cuma cukup, banyak ya kalau dinta. Ada ulama mengarti sama ini, yang makna kedua nih. Allahu yakfi abdahu bifadlihi jar. Allah mencukupkan hambanya bifadlihi dengan karunia-Nya Allah. Lawan apa? Birizkil jasmani wa birizkir ruhani. Dengan rizki nisbah ke awak, dengan rizki nisbah di hati. Ya nang jannatan, dua surga ke. Mengapa jadi jannatani, dua surga? Karena ada surga awak, ada surga ruh. Awak beramal, ruh beramal. Apa amalan ruh? Iman. Apa amalan awak, amalan badan? Islam. Sembahyang, puasa, berhaji, berzakat. Ya kalau buantong baca Quran, hadir ke majelis ilmu. Sembahyang itu ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Nah, itu sembahyang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi ada iman, ada Islam. Ketika roh kita beriman, al iman tasdiqul qalbi, membenarkannya hati. Ya kan? Al imanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada negeri akhirat. Nah, jadi itu amal hati, surga. Jadi roh ada surganya, badan ada surganya. Ya nang jannatan. Nah, itu jannatan. Berarti rezeki itu ada dua. Ada rezeki jasmanion, ada rezeki rohanion. Ar-rizku rizkani. Rezeki terbagi dua. Rizkun jasmanion wa rizkun rohanion. Mudahan kita sugih kedua-duanya. Ya nang Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ya nang gang kita gang Ar-Rahman, di sebelahnya gang Ar-Rahim. Pondok kaita bainar Rahman wa Rahim. Jadi mudah-mudahan nang mengaji di sini mudahan sugih ilmu, sugih harta. Mudahan sugih awak, sugih hati. Tapaulan nih, tapaulan. Siapa kamu lah gang Ar-Rahman Ar-Rahim tuh lah. Kena ibu takon lawan Tuhannya di sini. Ya kalau bantang. Nah, gitu. Jadi Rahman itu Allah memberi nikmat zahir. Rahim Allah memberi nikmat batin. Jadi Allah itu Al-Hasib. Allah itu mencukupi hamba. Oleh karena itu jar ulama, rezeki itu ada dua. Ada rezeki maksum, ada rezeki madmun. Apa rezeki maksum? Rezeki maksum itu adalah rezeki ilmu. Itu dijemput tuh. Itu dijemput ya nang talabul ilmi faridatun. Innamal ilmu bita'allum. Kada mau kada belajar pian. Kada mau kada ana bima ja alim tu bisafari wassahari. Bima ja alimta. Ya kala aku alim bisafar. Siru fil ardi sumanjuru, siru fil ardi panzuru. Kada mau kada siru fil ardi, kada mau kada musafir, kada mau kada garib anil watan. Ya orang behari kajar, orang martapura ke negara, orang negara kamar martapura dintukah. Nah, kayak kita nih ke Jawa mengaji ya Allah, atau orang Jawa ke sini. Ada terdapat orang Jawa mengaji ke sini. Cuma jarang. Jawa Banjar juga sekalinya. Kebanyakannya kita kapan Jawa lih. Ya kalau bentang. Nah nyata lo guru-guru Jawa habaib Jawa rancak ke Kalimantan. Kalau kita guru Banjar jarang ke Jawa. Bahasa ngalih. Bahasa ngalih. Dinta untung aita. Jadi ilmu itu rezekinya maksum. Adapun duit, adapun harta itu rezekinya madmun, dijamin. Jadi ada rezeki itu dijamin, ada rezeki itu dibagi. Kalau dibagi diambil, kalau dijamin kada diambil kan bisa datang. Ya kalau bantang, nang nyata warisan dulu lah. Hah? Warisan. Abah suge, mati abah. Anaknya situ sini suge. Warisan. Kada begawi kadanya. Abah alim, anak kada sekolah. Mati abahnya. Alim ke anak? Kada mau alim. Jadi itulah perbedaan duit lawan ilmu. Itulah perbedaan antara rezeki madmun dengan rezeki maksum. Itulah perbedaan rezeki yang dijamin dengan rezeki yang dibagi. Itulah perbedaan rezeki zahir dengan rezeki batin. Itulah perbedaan antara rezeki jasmani dengan rezeki rohani. Keduanya wajib diberi makan nih. Ya kalau bantah Nabi Muhammad, anak aku bangun, cuma aku guring, aku bangun. Udahan kita ditolongi malam sembahyang tahajud. 2 rakaat bangun malam. 2 rakaat mudahan ditolongi sekalipun 2 rakaat atau sarakaat ka witir. 2 rakaat bangun malam menahajud. Bu untunglah itu jar kanzun azimun fil akhirat kayaknya anu bendara nang ganal di negeri akhirat. Malam tuh kadap nang kaya sumur tuh karuh kawa tang malam bangun 2 rakaat aja, bukan 2 rakaat satu mat aja 2 rakaat ayu aja guring pulang 2 rakaat aja itu nang kaya nah penang bulat-bulat tuh dicaburakan ke sumur karuh jeranihnya nah pangarannya tawa lain putas tuh racun iwak tawas namanya satakan guru nih tawas lain putas lain ya kalau buntong malam nih buntongnya kadep nah bawa sembahyang 2 rakaat as-salah itu nur sembahyang tahajud itu syafaqul abyad juhur warnanya kuning karena matahari itu kan kuning. Ada kalau kambang matahari meme. Kawannya open event itu kan kuning ta.
Jadi orang ketujuh warna kuning tuh kan matahari itu kuning, asar oren, maghrib merah, syafaqul ahmar, isya hitam, sholatul atamah sembahyang gelap, ya kah? Tahajud syafaqul abiyat putih, subuh itu warna biru warna langit, zuhur kuning, asar oren, maghrib merah, isya hitam, tahajud putih, subuh biru. Mudahan ketujuh nahajud. Nah, didetak putih, hati ini bersih. Kanzun azimun ya fil akhirat, 2 rakaat ja. Jadi kada mau kada dijemput, kada mau kada diambil. Diambil maksum, namanya maksum. Rezeki maksumun. Jadi ada rezeki maksumun, ada rezeki matmumun. Cuma keduanya mudahan kita kawa menjalankan, amin. Aku jadi Nabi Muhammad puasa, aku makan, berbuka, bersahur. Ya kalah, aku guring ya Nabi, aku bangun, bujur juga. Aku beribadah ya Nabi, aku kawin, aku beribadah. Jadi ada hak jasmani hendak kawin, jasmani hendak makan minum, jasmani hendak guring, rohani hendak sembahyang, rohani hendak puasa, rohani hendak baca Quran, rohani keduanya kita jalankan. Paham ya Bang? Ya kalau jadi ada paris, ada faras, ada joki, ada kuda. Sayangi kuda jangan sampai garing, sayangi faris, tukang kuda jangan sampai juga garing. Biar hati cangkal, cuma awak garing. Kada kawa juga kan sigit. Aku hendak bener tulak ke pengajian yer, cuma sakit kepala yer. Paham ya kalau bentong lah. Jadi disayangi, keduanya disayangi. Rezeki itu ada 2. Allah sudah menjamin kita, Allah sudah menunjuki. Ya kalau tinggal kita mengambil, tinggal kita bersyukur. Ada Rahman, ada Rahim, ada rezeki zahir, ada rezeki batin, ada rezeki harta, ada rezeki ilmu, ada rezeki jasmani, ada rezeki rohani, ada rezeki awak, ada rezeki hati, ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang dibagi. Mudahan paham saudara. Siapa? Allah Al-Hasib. Allah Al-Hasib. Mudahan hidup ini banyak bersyukur. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga kah? Yang ketiga. Dan makna yang ketiga, halaman 23 di sebelah. Dan makna yang ketiga, nah penang ketiga tadi teh? Allah yang mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan secara mutlak. Ada ilih. Huwallazi lahu syarafu wal kamalul mutlaqu. Artinya Allah lah yang baginya mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan secara mutlak. Al-izzatu lillah. Al-izzatu lillah. Kemuliaan itu milik Allah. Hendak mulia, intisab billah. Hendaklah kita bernisbah kepada Allah. Mudahan kita jadi Abdullah. Hendak mulia, dekati Allah. Wasjud waqtarib. Minta. Oleh karena itu ada kaidahnya sama yang ngarakan ulun. Man i'tamada 'alallah, siapa yang i'timad kepada Allah, siapa yang berpegang kepada Allah, syarupa, orang itu jadi mulia. Wa man i'tamada 'ala ghairi, siapa yang berpegang selain Allah, dzalla itu hina. Karena Allah itu Al-Hasib, Allah itu mulia. Mulia bukan dengan pangkat, mulia itu bukan dengan harta, mulia itu bukan dengan terkenal. Ikam jangan bangga jadi terkenal. Fir'aun yang terkenal,
masuk Quran lagi. Banggalah terkenal, jangan. Sugih, banggalah sugih, karun gitu sugih, salabah gitu sugih, bisa tersugih salabah karun pada seorang. Inilah nang koyo nang sombong lah, para ya sombong. Ya Allah bentang. Jadi al izzatu lillah, kemuliaan tuh bu untungnya di sisi Allah. Minta mudahan kita merasa mulia jadi hamba Allah. Tidak ada pangkat yang paling mulia kecuali pangkat hamba. Makamul ubudiyah asyrafu min makamir risalah. Dalilnya di Quran, subhanallazi asra bi abdih lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kadada kalau di Quran subhanallazi asra bi rasulih atau bin nabiyih, nang ada subhanallazi asra bi abdih. Makamul ubudiyah asyrafu min makamir risalah. Makam kehambaan itu lebih mulia daripada makam kerasulan. Makam hamba itu tarkul khalqi ilal haqqi, tinggalkan makhluk menghadap Allah. Itu makam kehambaan. Kalau makam risalah tarkul haqqi ilal khalqi, tinggalkan gua Hira turun ke Mekah. Risalah ngarannya. Ya kalau dari Mekah ke gua Hira abduhu ngarannya. Dari gua Hira ke Mekah wa rasuluhu ngarannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Oleh karena itu kan ada dialog Nabi Muhammad dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha. Wahai kekasihku Muhammad, bimadzal nilta hazihil martabat, dengan sesuatu apa Tuhan tuh tahu cuma ilma zahirin supaya orang lain mendengar, supaya orang lain umpat tahu. Allah tuh bertanya bukan Tuhan tuh kada tahu, paham ya kalau nah dinta bima nilta hazil martabat, dengan sesuatu apa wahai kekasihku Muhammad ikam memperdapati ini martabat. Jibril inggan sidrah ya, limpat pada sidrah kada dapat Jibril, kada kawa tambus ke sebelah ai perbatasan. Kada mau orang Malaysia mencari pasir ke Singapura ke Indonesia tangkap orang. Perbatasan Indonesia Malaysia, Singapura. Sama Jibril ini rupanya sidin halus sama aja. Limpat pada langit ketujuh, Jibril kada kawa lagi. Oh, Nabi Muhammad limpat pada langit ketujuh, naik ke aras ke Sidratul Muntaha. Bima janil tahazil martabat. Berarti dalil Nabi Muhammad lebih mulia pada Jibril. Paham ya lo bantang? Nah, dia kata sekalipun Jibril tukang bawa wahyu. Itu. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa hendak melihat Allah. Cuma kada kawa hancur gunung Tursina, kada kawa melihat Allah. Hanya nurnya aja seujung kelingking sedikit ya nur tajali Tuhan ke gunung Tursina, hancur gunung Tursina. Hanya tajali nur nang sedikit janyar. Kada kawa pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad kawa memandang Allah nang laisa kami selihi sayun bimadzanil tahzil martabat. Berarti dalil Nabi Muhammad lebih mulia pada Nabi Musa. Ya kabuntan dinta Nabi Muhammad jadi imam, di belakang sidin Ibrahim, sebelah kanan Ismail, sebelah kiri Ishak. Berarti dalil Nabi Muhammad lebih mulia pada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kesimpulan makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima nil tahzil martabat. Apa amalannya? Apa sebabnya engkau memperdapati ini martabat? Kawa liwat Sidratul Muntaha, kawa memandang aku, ya kah bahasa kita sama itu? Jawabannya bimana sabetani bil ubudiyati, dengan sebab pian menisbahkan ulun hamba pian Abdullah.
Ya nang lama kama Abdullah tuh, ya nang tafsir sawi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh. Siapa Abdullah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi kada gegampangan bu untungnya. Jadi hendak mulia, jadi sama ini ukuran mulia seseorang sekadar inya dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kamu? Banyak berduit kah? Banyak tinggi pangkat kah? Orang yang paling terkenal kah? Enggak, atskakum. Biar kada berduit, biar kada berpangkat, biar kada terkenal, cuma atskakum. Inya paling takwa kepada Allah. Inya paling banyak sujudnya, yang paling banyak waraknya, inya banyak paling tawaduknya. Inta. Jangan sombong yang berduit, jangan sombong nang berpangkat, jangan sombong nang terkenal. Karena kemuliaan itu nisbah ke Allah. Jadi sekali lagi, mana tamada alaih syarupa wa mana takada ala ghairi dzalla. Siapa iktimat kepada Allah, orang itu terjangkit mulia. Siapa orang yang berpegang selain Allah, orang itu jadi hina. Mudahan kita Abdullah, jangan abdud dunia, jangan jadi hamba uang. Hamba uang tuh hamba uang. Jangan jadi hamba pangkat. Jangan jadi hamba suhroh, abdul suhroh, abdul jah, abdul mal, ya kah abdul dunia. Jangan. Mudahan kita jadi hamba Allah. Amin ya Allah. Ada lagi satu kaidah. Kaidahnya sama ini. Manala ahadun syarapan, tidak akan memperdapati seseorang akan kemuliaan. Manala ahadun syarapan illa binti sabihi illallahi ta'ala, illa binti sabih illallahi ta'ala, kecuali berintisab, bernisbah, bersambung, beridapat kepada Allah Ta'ala. Syarapan gaira zailin, kemuliaan nang kada mau hilang. Ada orang mulia dengan pangkat bisa hilang. 5 tahun ampih, atau 2 periode ampih hilang kemuliaan. Jadi kemuliaan itu ada 2. Ada kemuliaan itu zail, ada kemuliaan itu gairu zail. Kemuliaan yang kekal adalah kemuliaan yang bersandar kepada Allah. Adapun kemuliaan yang hilang adalah kemuliaan bersandar kepada pangkat, kepada duit, kepada terkenal, kepada dunia. Dunia binasa, duit hilang, pangkat ampih. Paham buntang? Mudahan kita mulia dengan Allah. Amin ya Allah. Nah kemudian adab akhlak bagi Abdul Hasib selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu solih solihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Mudahan umat Nabi Muhammad surga berataan. Al-Fatihah.